Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang inovator yang juga mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, yaitu Mbak Indarianti Utami. Selamat datang Mbak Indarianti, panggilannya Anti. Mbak Anti. Selamat datang ya, Ya, ke podcast kami. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Sehat. Gitu. Udah nggak kuliah apa masih kuliah? Kalau sekarang tinggal nunggu wisuda aja. Tinggal nunggu wisuda. Berarti kemarin masih daring ya? Udah sempet nyoba daring gitu ya? Iya, sudah sempet kecicip nyoba gitu ya? daring. Iya. Ya, hari ini kita mau membahas inovasinya yang kalau dilihat dari judulnya nih sangat teknik kimia industri sekali ya. Ya, judulnya itu sintesis dan karakterisasi selulos asetat dari alpha cellulose fiber cake kelapa sawit dengan proses asetilasi menggunakan anhidrida asetat sebagai acetylating agent. Nah, dari judulnya aja udah apa ya itu gitu. Langsung aja kita tanya ke Mbak Anti, apa sih yang dimaksud dengan selulos asetat? Selulos itu apa gitu? Bisa dijelasin nggak Mbak? Ya, kalau untuk selulosa itu sendiri, itu merupakan biopolimer alami. Nah, biasa selulosa ini terletak di alam. Oke. Jadi, ada di serabut, ada di pelepah, Oke. ada di batang. Nah, itu biasanya tidak termanfaatkan dengan baik. Oke. Sehingga pada inovasi kali ini kami memanfaatkan selulosa tersebut menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut, yaitu menjadi selulosa asetat. Oke. Nah, selulosa asetat ini sendiri merupakan suatu turunan dari selulosa yang menggantikan gugus hidroksil pada selulosa dengan gugus asetil. Oke. Jadi tetapi diproses dengan acetylating agent tadi. Ya. Nah, acetylating agentnya itu apa Mbak? Acetylating agentnya itu agen pengasetilasi. Jadi di sini kan menggunakan anhidrida asetat. Nah, anhidrida asetat itu sebagai pelarut. Di sini pelarutnya itu mengandung gugus asetil. Nah, nantinya gugus asetil ini yang akan disubstitusikan pada gugus hidroksil tadi. Oke, sehingga dia berubah menjadi selulos asetat gitu. Nah, mungkin banyak sahabat inovasi yang belum tahu nih, kalau ternyata di dalam kelapa sawit itu serat-seratnya itu kita sebut dengan selulos gitu ya. Iya. Nah, penggunaannya sendiri mungkin terbatas ya kalau serat kelapa sawit itu ya. Nah, ini Mbak Anti mencoba untuk mengubah atau memproses supaya bisa jadi selulos asetat. Iya. Nah, cara kerjanya sendiri seperti apa, Mbak? Jadi kalau cara kerjanya di sini ada 2 tahapan. Yang pertama ada isolasi alfa selulosanya. Jadi di isolasi alfa selulosa ini terdiri dari 3 proses. Nah, proses yang pertama itu ada proses delignifikasi atau penghilangan lignin menggunakan NaOH. Yang kedua itu ada proses bleaching atau penghilangan zat warna. Di sini menggunakan hidrogen peroksida. Dan yang ketiga itu ada isolasi alfa selulosa. Nah, di sini menggunakan NaOH dan asam asetat. Kemudian ada proses yang kedua yaitu sintesis selulosa asetatnya. Sintesis selulosa asetat ini terdiri dari 3 tahapan juga. Yang pertama ada tahapan aktivasi atau swelling atau proses pengembangan menggunakan asam asetat glasial. Sedangkan tahapan yang kedua itu ada proses asetilasinya, yaitu ini menggunakan anhidrida asetat sebagai pelarutnya. Dan yang ketiga ada tahap hidrolisis atau deasetilasi. Di sini menggunakan asam asetat encer dan natrium asetat. Oke, penjelasan yang sangat detail ya Mbak ya. Tapi mudah-mudahan sahabat inovasi mengerti nih gitu. Kalau dari manfaat atau tujuannya sendiri, Mbak Anti mengubah karakterisasi selulos asetat ini apa tuh? Kalau dari segi penggunaan serat kelapa sawit tadi. Kalau dari tujuannya sendiri, ya ini untuk mendapatkan selulosa asetat tapi diklasifikasikan lebih lanjut menjadi selulosa diasetat dengan kadar asetil yang tinggi dan juga dengan yield produk yang dihasilkan juga tinggi. Dan juga di sini kan menggunakan 3 variabel yang akan
diubah, yang akan divariasikan. Di sini ada rasio selulosa berbanding dengan anhidrida asetatnya, ada waktu asetilasi dan suhu asetilasi. Nah, di sini untuk mencari kondisi optimumnya. Sedangkan untuk manfaatnya, jadi selulosa tersebut lebih dimanfaatkan lagi menjadi selulosa asetat, dan nantinya selulosa asetat ini dapat digunakan untuk seperti filter rokok, membran, plastik biodegradable, film fotografi, dan masih banyak lagi gitu. Berarti memang dari segi pemanfaatannya sendiri, kalau hanya selulosa saja yang serat kelapa mentah ya jatuhnya, tidak diubah apa-apa, itu penggunaannya lebih minim gitu ya untuk masyarakat. Tetapi setelah diubah dengan menjadi selulosa asetat, penggunaannya bisa lebih luas cakupannya gitu ya. Mungkin bisa dipakai buat filter masker juga ya? Iya, bisa. Nah, ini apa ada alat atau hanya cukup menggunakan bahan kimia aja untuk pelaksanaan inovasinya? Kalau pelaksanaan inovasi ini masih dalam segi laboratorium. Jadi memang alatnya manual ya? Iya, manual. Jadi serat itu diambil, dicampur-campur gitu ya. Kalau dari waktunya sendiri berapa lama? Dari mulai kita memikirkan ide sampai mengimplementasikannya seperti sekarang? Kalau proses perancangannya ini udah dimulai dari bulan Februari kira-kira. Februari 2021 ini. Berarti lumayan juga ya, 6 bulan, 5 bulan ya, 5 bulan sampai selesai. Jadi udah didapatkan hasil bahwa memang bisa mengubah, agent ini bisa mengubah menjadi selulosa asetat gitu ya. Kalau dari hambatannya Mbak? Kalau dari hambatannya itu sendiri, mungkin kan di sini ada variasi suhu ya, Mbak. Variasi suhunya itu kan ada di suhu 25 dan 40 derajat Celcius. Nah, sedangkan anhidrida asetat dan asam asetat glasial yang digunakan ini bersifat eksoterm, di mana eksoterm ini akan pada saat dicampurkan akan meningkatkan suhunya. Jadi suhunya dapat naik lebih tinggi dengan cepat. Naik gitu ya. Kenaikan suhu ini dapat mendegradasi struktur dari selulosa dan selulosa asetatnya. Jadi nggak sesuai standar yang 25 sampai 40 tadi gitu. Jadi perlu dikontrol dengan baik. Tapi berarti memang hambatannya dari segi pelaksanaan ya gitu. Nah, kalau rencana pengembangan ke depannya seperti apa? Kalau pengembangannya sih harapannya penelitian ini masih dapat dikembangkan dan digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kan di sini masih selulosa asetat nih, nanti juga bisa dimanfaatkan jadi produk ya seperti filter rokok, membran itu. Dan mungkin juga bisa dimanfaatkan ke sisi teknologinya, bisa dibuat pabriknya mungkin nanti. Jadi ada mesin pengubah secara otomatisnya, jadi nggak perlu masuk lab gitu, langsung dia otomatis berjalan gitu ya. Nah, kesan dan pesan nih terhadap sahabat inovasi atas adanya inovasi ini seperti apa Mbak? Ya, sebelum masuk ke kesan dan pesan, mungkin saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, terutama pada podcast One Day One Innovation ini untuk Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan yang telah menjadikan wadah untuk kami dapat menyampaikan inovasi-inovasi yang kami lakukan. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, Bapak Ahmad Taqwa, beserta jajarannya, kemudian kepada Ketua Jurusan Teknik Kimia, Bapak IR Jackson M. Amin, MSI, kemudian ada Koordinator Program Studi untuk Bapak Robert Junaidi, dan sekaligus pembimbing kedua saya, dan juga pembimbing pertama saya ada Bapak Abu Hasan. Kemudian pesan untuk sahabat inovasi, teruslah berinovasi. Sebenarnya inovasi ini tidak perlu cari yang susah-susah, tidak perlu cari yang muluk-muluk. Cari aja yang di lingkungan sekitar kita, mungkin dari segi limbah yang tidak termanfaatkan menjadi suatu barang atau bahan yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut dan memiliki nilai yang tinggi, begitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Anti udah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan pesan dan kesannya tadi, kemudian penjelasan tentang inovasinya bisa menginspirasi ya para sahabat inovasi. Oh iya, ternyata dalam hal yang kecil juga kita bisa berinovasi gitu ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan rencana pengembangannya bisa tercapai ya. Amin. Sahabat inovasi, seperti kata Mbak Anti tadi, kita harus terus berinovasi, berkreativitas, nggak usah susah-susah, nggak usah muluk-muluk untuk saya mau berinovasi apa. Cukup lihat masalah yang ada di sekitar, kemudian kita rancang idenya, kemudian kita implementasikan.
Untuk informasi lebih lanjut atau lengkap tentang inovasi ini bisa meninggalkan komentar di kolom komentar podcast kita. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.